Jumpa lagi dengan Dewi Ampusungguh. Saya dari kelompok 2 angkatan 44 yang saat ini sedang mengikuti Latsar CPNS golongan 3 yang diselenggarakan oleh BPSDM Profsu. Kali ini kita akan bahas tentang kolaboratif. Kolaboratif adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau mengatasi suatu masalah. Terdapat 3 panduan yang dapat kita pedomani dalam berperilaku kolaboratif, yaitu yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Di tempat kerja, tentu kita tidak bekerja sendiri. Kita memiliki rekan kerja dan juga atasan. Rekan kerja dan atasan kita pasti memiliki keahlian yang berbeda-beda. Memang tidak jarang kita menemukan suatu situasi di mana kita merasa pembagian pekerjaan terkesan tidak merata. Mungkin kita ada di posisi yang diberi lebih banyak pekerjaan atau yang diberi lebih sedikit pekerjaan. Sebagai ASN yang kolaboratif, kita harus memberikan kesempatan kepada siapapun di unit kerja kita untuk berkontribusi dan menghindari kecenderungan berusaha untuk menarik banyak pekerjaan untuk kita tangani sendiri agar kita terlihat lebih mampu dibanding orang lain. Kita harus mengingat bahwa tercapainya tujuan unit kerja lebih penting dibanding keinginan kita untuk menjadi pegawai yang menonjol. Kita harus mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi, bukan? Nah, panduan yang kedua adalah terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dalam bekerja, juga tidak jarang kita menghasilkan suatu produk yang berkualitas baik dan patut digunakan sebagai contoh bagi rekan lain ketika mengerjakan hal yang sama, atau menemukan sebuah bahan kerja yang penting. Terkait dengan hal ini, kita tidak boleh pelit dengan menahan hasil kerja atau bahan kerja yang baik hanya untuk diri kita sendiri. Kita harus bersedia berbagi demi meningkatkan kinerja bersama. Panduan yang ketiga adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Di tempat kerja kita mungkin ada fasilitas kantor yang terbengkalai, seperti printer yang tidak dipakai atau komputer yang kurang bisa berfungsi dengan baik. Nah, fasilitas-fasilitas ini sebaiknya kita berdayakan dengan memperjelas apakah memang masih bisa digunakan atau tidak, dan kemudian mengajukan perbaikan atau mungkin pengembalian ke unit kerja yang mengurus fasilitas kantor agar bisa diberdayakan semaksimal mungkin. Itulah contoh-contoh sederhana yang bisa diterapkan di unit kerja saya. Semoga kita semua bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan di unit kerja kita masing-masing ya teman-teman, dan juga dalam Latsar ini agar kita semua bisa lulus dengan predikat sangat memuaskan. Sekian dari saya, terima kasih.